hari kita itu sholat malam. Saya yakin kalaupun ada itu insya Allah akan menjadi orang yang husnul khatimah sampai akhir. Tapi kadang kita akan punya keterbatasan tenaga, kadang yo capek, kesel dan lain sebagainya, sehingga mesti bolong. Maka kalau kita menghitung pahala, kita nggak akan cukup pahala kita itu untuk membeli surga. Maka yang bisa membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu, yang itu jelas dijamin masuk surga. Maka ketika kita beribadah dengan khusyuk, dengan sebaik mungkin, itu pada intinya adalah kita berusaha, berlomba-lomba, masing-masing kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menjadi terbaik itu bukan karena orang lain, tapi diri kita masing-masing. Karena bagaimana kualitas diri kita, itu bagaimana kita mampu mengatur dan menggunakan kesempatan hidup yang kita miliki. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, hidup manusia itu hanya tiga waktu: kemarin, hari ini, dan besok. Kemarin sudah lewat, atau tadi asar itu sudah lewat. Tidak ada satu ilmu, satu alat apapun yang bisa membuat kita kembali ke asar tadi. Besok itu masih misteri. Kita nggak tahu apakah akan ketemu besok atau tidak. Tidak ada yang tahu. Karena Allah sudah katakan, "Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang akan terjadi pada dirinya ghadan, besok. Nah, waktu yang benar-benar milik kita ya sekarang saat kita duduk ini. Saat kita duduk inilah waktu yang benar-benar yang kita miliki. Maghrib itu belum tentu milik kita kok. Siapa yang bisa menjamin? Nanti kita pas buka puasa, wudhu kepleset, jeduk, innalillahi, mboten sida buka bersama langsung melukti jenazah. Tapi cerak nggih, wonten PKO, gampil. Makanya kalau nanti itu kita nggak tahu, makanya apa yang terjadi itu apa yang kita miliki, waktu yang benar-benar miliki, ya sekarang saat kita duduk ini. Maka kualitas hidup kita itu sangat ditentukan bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki itu saat ini. Maka Imam Hasan Al-Basri kemudian melanjutkan, ya ibna Adam, innama antal ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah ayyamun, hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap satu hari telah lewat, dhahaba ba'duka, maka sebagian dirimu itu telah lewat, telah hilang. Andai kata kita bisa diberi informasi Allah jumlah hari yang kita miliki, kita saged ngitung kok. Setahun kan 365. Peng kalau kita umur swidak tahun kalikan 60 tahun. Ini hari yang keberapa kita bisa ngitung. Masalahnya kita nggak tahu. Maka kualitas hidup kita itu sangat ditentukan bagaimana kita bisa menggunakan, memanfaatkan hari demi hari yang kita miliki. Karena kita belum tentu punya hari esok. Hari inilah yang kita miliki. Maka apa yang kita lakukan hari ini, itulah catatan amal kita hari ini. Apa yang paling banyak kita lakukan hari ini akan dicatat hari ini. Besok yang sudah lewat itu sudah nggak akan hilang. Makanya medsos itu ngeri. Apa yang terjadi kalau sudah apa yang kita lakukan itu sudah diupload ke medsos sama Ustadz Fuad pun
akan kapanpun tidak akan hilang, kecuali kalau Mas Fuad itu menghapus, mendelete dan menghanguskan video itu. Tapi kalau tidak, itu akan viral dan entah kemana-mana. Maka apa yang terjadi pada diri kita itu sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya pernah ada kisah yang ini sangat terkait dengan tadi. Ada simbah dibawa lari ke PKO. Benar bukan PKO sini, PKO Gamping. Dia diasapin karena sudah menggeh-menggeh. Walaupun kita pernah mengalami pas pandemi dulu, yang pernah mengalami ini kan itu merasakan bagaimana begitu berharganya setiap hembusan nafas itu. Simbah itu dari sore, tengah malam belum dilepas, pagi sudah baikan dan jam 7 itu dilepas. Karena udah normal, saturasi bagus dan simbahnya boleh pulang. Diserahkan stroke, dibawa ke kasir. Ketika dia melihat stroke-nya itu dia nangis. Ya Allah, kata. Suster yang ngantar kan kaget, "Mbah, kok nangis? Enten nopo?" "Mbak, saya nangis itu bukan karena melihat jumlah nominal yang harus saya bayar. Saya mampu bayar. Yang membuat saya nangis adalah dalam 24 jam saya diasapin. Saya disuruh bayar sebesar ini dan saya mampu. Nek saya kon bayar 70 tahun aku urip. Oh iso saya bayar itu. 70 tahun dia hidup, dia baru sadar ternyata nafas, setiap menghembus nafas yang ini sih enten sing mboten ambekan mboten iki. Nek enten sing mboten ambekan iki segera dibawa ke sebelah mawon biar segera diasap. Dia baru sadar bahwa setiap hembusan nafas yang dia miliki itu begitu berharga. Maka hidup kita itu sangat ditentukan seberapa banyak dan selama apa kita mampu bernafas. Maka jangan sampai nafas yang kita hirup setiap waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada ketaatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beratnya timbangan itu kan sangat ditentukan bagaimana kita menggunakan waktu hidup ini untuk beramal sebaik-baiknya. Dan Allah sudah katakan yang sakulat yang akan bahagia, tapi yang khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tegas sekali Allah katakan, sing ringan amal kebaikannya pun ummuhu hawiyah, ibunya atau tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang menyala. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, setiap kita pasti pernah ngerukti jenazah. Adakah kain kafan yang enten sae, Pak? Enten boten? Kula nek enten tak tumbas. Kain kafan enten sae, kula tak tuku sok nggih kula tak nggo sangu. Dari jenazah itu saja kita sudah bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Sehebat apapun, sekaya apapun orang itu, nek wis mati, ya mung satu-satunya harta yang dibawa adalah kain kafan. Kuwi nek nggawa dhewe, nek dikei karo PCM, karo masjid, karo PKO, berarti belas, mboten apa-apa tuh. Dan tidak berkantong sama sekali, tidak ada namanya kain kafan kok enten sae. Karena Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa ketika orang mati, meninggal, itu tidak akan membawa apapun. Maka Nabi dalam sebuah hadis yang masyhur dan sahih itu mengatakan, yattabi'ul mayyit
Thalathun, ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit ketika akan dikubur. Fayarji'ul itsnan wa yabqa wahid. 2 akan balik ke dunia, 1 akan menemani si fulan di dalam liang kubur. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya. Hartanya dan keluarga tidak ada dalam konsep agama Islam harta dan orang yang masih hidup itu dikubur bersama si mayit, karena dua-duanya sama sekali tidak akan memberi manfaat apapun kepada orang yang meninggal. Keduanya akan manfaat kepada orang yang meninggal adalah ketika keduanya itu berada di dunia. Hartanya untuk sedekah atas nama si fulan, orang yang hidup mendoakan yang si fulan yang meninggal, itu akan manfaat. Tapi wayabqa amaluhu, dan satu-satunya akan kekal sampai kiamat nanti adalah amaluhu, yaitu amal perbuatan. Maka kafan yang tidak berkantong memang tidak akan selamanya tidak akan perlu kantong, karena yang perlu dibawa adalah amal perbuatan. Maka sebanyak apa amal perbuatan itu adalah sejauh mana dan sebaik apa kita menggunakan waktu hidup yang kita miliki. Oh gitu. Doain apa nih? Doain apa? Baik, 2 menit lagi ternyata. Ini penonton sing azan nih. Oh Solo, oh berarti Solo Pak, Solo. Sabar. Ini ujian, sabar, masih 2 menit lagi. Kembali, maka amal yang akan kita bawa, dan amal itu hanya bisa dicari saat kita masih hidup. Kalau sudah nanti di hadapan Allah, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, tidak ada kesempatan lagi untuk beristighfar, tidak ada kesempatan lagi untuk taubat, tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun, tidak ada kesempatan lagi untuk menyesal. Kalau sudah di hadapan Allah, itulah saatnya kita untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Maka selama hayat digantung badan, maka mari kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Karena itulah nanti akan menyelamatkan kita menjadi hamba yang terbaik di mata Allah dan punya kesempatan yang sangat besar untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana akhir hidup kita itu juga sangat ditentukan dengan bagaimana kebiasaan kita. Maka Nabi mengatakan al-umuru bil khawatim, segala urusan itu sangat tergantung kepada akhir perjalanan hidup kita, akhir dari sebuah perjalanan atau sebuah ujian. Contoh konkret itu adalah ini adzan pun ini kota Pak, pakem daerah gitu. Terakhir, maka akhir hidup kita itu sangat menentukan dengan bagaimana kebiasaan kita. Ngetes kebiasaan, karena kebiasaan itu adalah akhlak, dan akhlak itu adalah kebiasaan. Apa kebiasaan kita itu nanti akan menentukan akhir hidup kita. Ngetes bagaimana akhlak kita itu gampil Pak. Coba rencang jenengan itu jenengan geblek saking buri jeblek ngoten, sing medal saking lesannya apa, itu akhlak. Engko nek minggu itu berarti itu akhlaknya. Tapi kok astagfirullah, berarti itu kebiasaan adalah dengan istighfar. Maka kalau itu menjadi kebiasaannya, maka itulah akan menyelamatkan orang itu. Karena maka Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa akhir hidupnya itu ucapannya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah kan salah satunya. Artinya kan kalimat thayyibah. Berarti kalimat-kalimat yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik yaitu menjadi akhir hidupnya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maka dalam sebuah kalimat yang lain dikatakan man ta'awwada ala syai'in mata alaihi. Barang siapa terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan berakhir dengan kebiasaannya itu.
pertanyaannya adalah apa kebiasaan kita. Itu yang bisa menjawab adalah kita masing-masing. Karena yang bisa menentukan apa itu kebiasaan kita ya diri kita masing-masing. Maka dari itu Bapak dan Ibu rahimakumullah jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita biasakan hidup kita dengan sesuatu yang baik agar itu bisa menjadi habit dan menjadi jati diri kita, sehingga ketika nanti malaikat Israel datang itu kita sedang dalam keadaan beramal soleh. Kita nggak bisa protes nanti malaikat mbok ya sudah modern niku WA apa japri SMS telepon saya mau jenengan mau datang gitu loh. Malaikat Israel balik tanya, loh kok iso aku ora tau japri karo kowe gitu. Kok kamu bisa mengatakan saya nggak pernah japri? Tiap hari saya japri. Loh apa buktinya? Loh perhatikan dulu teman kamu jamaah sekarang di mana? Wis mungkin yang masjid tau wingi. Nah, delok awakmu dhewe, mbiyen awakmu keker saiki peyot gitu. Dulu kulitmu kencang sekarang keriput. Rambutmu dulu hitam sekarang putih. Dulu gigimu rapi bersih, sakniki ompong. Telingamu dulu jauh-jauh dipanggil dengar, sakniki mboten nyerak rombongok pade ra krungu. Mata kok mata Mas ngapunten. Ya aduh malah dagadu. Astagfirullah. Nggih niki dulu apa-apa dari jauh kelihatan, sakniki mboten ngagem kacamata kandel mboten ketinggal gitu. Kecuali sing abang-abang niku. Abang-abang sawadoh nggih ketok. Dulu kamu begitu kuat, sekarang sudah ke masjid harus pakai tongkat, kadang harus sendetan tembok, kadang diterke kudu macam-macam. Apa itu bukan SMS atau telepon atau informasi dari saya? Itu yang harus kamu sadari bahwa kamu pada akhirnya nanti kamu akan berakhir pada dengan kondisi seperti itu. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari kita biasakan dengan sesuatu yang baik agar kita terbiasa dengan yang baik, hingga nanti kita akan berakhir dalam keadaan berbuat baik. Kita kok pun gelisah, kita nggih pun sampun iki. Gitu. Saling mungkin adzan meleh daripada nanti saya dolim. Ini malah materi utamanya belum saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Insyaallah nanti lain waktu kalau ada kesempatan insyaallah akan saya sampaikan. Baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberkahi Allah, istiqomah berbuat baik, sehingga kita bisa benar-benar membiasakan diri dengan berbuat baik dan bisa memanfaatkan hidup yang kita miliki, waktu yang kita miliki untuk berbuat baik, sehingga Allah, kalau kita senantiasa berbuat baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Dan siapa saja yang selalu berbuat baik, maka insya Allah akan berakhir dalam berbuat baik dan akan husnul khatimah. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa bersama, dengan doa ini doa nopo ki? Doa bersama ini. Doa masing-masing, doa berbuka puasa. Ini saya akhiri dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Ustadz atas petuahnya, atas kajiannya sangat luar biasa. Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, bahwasannya berbuat baik itu adalah pembiasaan. Marilah kita untuk terus berlomba-lomba menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sungguh berharganya waktu, sehingga marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya dalam buka bersama pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup acara buka bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku MC mohon maaf atas segala khilaf dan mohon maaf atas segala kata yang salah dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.